La ilaha illallah. Allah mengilah apa duwe fungsi yang lain dan peran yang lain? Apa mengilah? Nek ilah itu kan yang maha disembah, ya ra. Apa sebab iku nyembah mergo kono kuat banget kene lemah banget. Jadi ilah itu adalah lambang keperkasaan dan kekuatan Allah ketika menyeluruh sehingga kue nyembah Gusti Allah. Tapi kan orang mingkui sehari-hari Allah itu hadir ke Anda itu sebagai apa? Allah sendiri ingin dikenal manusia sebagai apa yang nomor satu? Nek wong arep mangan ngomong apa? Dungane. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang hadir dari Allah di situ? Satu, pengasihnya dan penyayangnya, betul enggak? Itu nomor satu apa nomor dua? Diutamakan Allah atau di nomor dua kan? Jadi Allah hadir itu nomor satu sebagai penguasa, apa sebagai penyayang? Penyayang. Sebagai penyayang, itu mulanya bendino kowe ora Bismillahirrahmanirrahim matin ora, Bismillahirrahmanirrahim ora, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan jelas ajarannya untuk semua yang memegang kekuasaan, dari presiden sampai bupati, sampai kepala bidang, sampai Pak Dandim, sampai Pak Kapolsek, sampai Pak Kapolres, sampai Dan Ramil, lurah, semuanya harus menomorsatukan sebagaimana Allah menomorsatukan Rahman. Nah, jadi Pak Bupati nomor satu orang penguasa, nomor satu bukan raja, bukan yang paling berkuasa, yang paling kuat, yang bisa melakukan banyak hal yang rakyat nggak bisa. Nomor satu, Bupati adalah punya kasih sayang kepada rakyatnya. Ingatkan ya kira-kira nggih? Jelas ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ingatkan ya Pak Yai nggih. Saya ini yang dipakai di sini adalah manakib pakai kof ya, bukan pakai kap. Kalau pakai kap itu mata angin. Ya. Ada ayat Allah di surat Al-Mulk. Coba di Al-Mulk ayat 15. Al-Mulk ya. Itu ada kata manakib tapi tidak pakai kop, melainkan pakai kap. Yaitu arah mata angin. Kowe kudu ngerti arep ngalor apa ngidul. Kowe kudu ngerti liwat ngendi sing kowe engko tekan Gusti Allah. Ilaihi raji'unnya kan harus pakai ilmu dan pengertian. Ingatan ya kira-kira nggih. Oke. Coba Al-Mulk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Oke. Pak Yai, singkat kata gini. Allah menggambarkan bumi dengan kemudahan-kemudahan. Terus kue kon milih arep ngalor, pengidul, pengitan, pengulon. Dan di antara yang paling mudah, paling indah, paling makmur seluruh bumi itu Indonesia. Kue hafal lagu bukan lautan. Engko dinyanyi ya, terakhir ya. Ya. Ning kene iki apa lho sing kurang kowe iki? Nandur gari nandur, mesti cukul. Arep dele, arep jagung, arep apa wae. Meng pure cukul. Kowe ning Arab ana modar. Kangkung ora iso cukul. Coba. Suket lho angel. Aku munggah nang gununge Nabi Musa ning Mesir kuwi, golek suket jumlahe 10 wae ora ana. Kuwi 6 jam setengah aku munggah karo Kiai Kanjeng kuwi. Dan aku lungguh ning gone Kanjeng Nabi Musa, lungguh berdialog sama Allah, terus akhirnya gunungnya dibledoske kae. Aku lungguh ning gunung kuwi. Dan aku lungguh ki ora njur tafakur apik kae ora, aku lungguh ki ming gumun Kanjeng Nabi Musa niki napa lho jenengan kok belakraan tekan mriki ngono aku. Adohe kaya ngene, niki setengah mati kula kali Kiai Kanjeng niki. Juara satu Mas Bobit yang sampai ke atas yang keyboard itu karena tujuannya bukan untuk napak tilasi Kanjeng Nabi Musa tapi ndolekake. Boleh ya ora ketemu ya Cip. Ora ono akeh ning kono. Nah teman sekalian, Indonesia itu sak makmure tanah, sak penak-penake panggonan. Jadi saya pernah mengatakan swarga iki biyen luweh lemahe. Terus akhirnya karo Gusti Allah, kuwi luyahne iki gonang bumi wae. Yo dadi Indonesia kuwi. Ngono ceritane. Lah nek kaya ngene iki isih ana wong melarat, kuwi mesti sing salah pemerintahe, Pak.
Ya ora? Nek nganti ana wong kerengan mergo duit, mergo pangan, kuwi berarti pemerintahe ora iso mimpin, ya ora? Ora mungkin wong Indonesia melarat, ora mungkin wong Indonesia sengsara, ora mungkin Indonesia nganti ketelarak, ora mungkin. Dengan rahmat Allah yang berlimpah-limpah itu, wong jane pemerintah iki turu rakyate mangan. Ojo malak rakyate, ojo kukian pajeke, gitu. BPJS ojo dipeksak-peksake, iki susah iku. Nek mundak kaya ngene, Bu Sri Mulyani hati-hati kowe. Hati-hati kowe. Ojo orang ngrungokke wong cilik. Wong cilik iki ojo dipoco saka koran. Kowe kudu ngerti wong cilik tidak hanya dari mulutnya, tapi dari hatinya, dari auranya, dari vibrasinya, dari getaran-getaran kehidupannya yang penuh kesengsaraan di negara yang sangat kaya raya. Ini ya, oke. Jadi saya kembalikan ke Rahman Rahim tadi. Berarti Pak Bupati nomor 1 pokoknya ibu dan semua stafnya di kabupaten atine berangkatnya pokoknya sayang karo rakyat. Ora soal kuasa, ora soal kuat. Nanti sampean kalau sayang, sampean pasti lebih berkuasa, pasti lebih kuat. Jadi wong urip iki mung telule. Gue tak kandhani ana raja narkoba di Kolombia yang punya kartel, tempat bikin narkoba disebar ke seluruh dunia, ndur kue Escobar namanya, Pablo Escobar. Jadi dia punya pedoman. Wong urip iku nek iso ditresnani wong akeh. Bener. Rasulullah itu ditakuti, disegani apa ditresnani? Kue selawatan, manakiban segala macam itu dalam rangka tresno karo Kanjeng Nabi toh. Maka manusia yang paling sukses di sepanjang sejarah adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena pecintanya luar biasa. Nah, nek kue rasa dicintai ya paling ora kue disegani. Oke tentara ya, tak segani ah. Nah, nek kue disegani ya ora berhasil. Sing penting kue diwedeni. Nah sekarang saya tanya, Pak Bupati dan semua pemerintah daerah, pinginnya ditresnani, apa disegani, apa diwedeni? Ditresnani. Wong sing medan-medani wong kuwi wong sing ora duwe bakat ditresnani sehingga dia gagal untuk menjadi manusia yang cinta dan mencintai dan dicintai sehingga dia mengusahakan dirinya dadi wong ampuh ben do wedi karo kabeh. Aku rene iki kowe do nglumpuk ngene iki mergo kowe wedi karo aku, apa segan karo aku, apa kowe tresno karo aku? Tresno. Aku gelem rene iki wong aku ya ora entuk apa-apa, aku ora arep dadi apa-apa, ora kampanye, ora memamerkan awakku, ora pencitraan, ora apa-apa to. Dan aku bali saka kene iki ya sesuk ning Jogja ya ngene iki, sok mben ning Grobogan ya ngene iki, mau bengi ning Bojonegoro ngene iki, wingi bengi ning Gresik ngene iki, dan seterusnya hampir tiap malam. Kuwi aku gelemi mergo apa? Mergo wedi karo kowe apa? Apamu sing kok wedeni? Wong kowe ming sarungan werung karoan katokan. Cenesu ya. Ya ta, orang mungkin mergo wedi juga tidak perlu saya segani apa-apa wong menungsa padha-padha menungso. Ning aku tresno karo kowe le, Kiai Kanjeng ini bersama saya sudah berapa tahun ini Mas Bayu? 25 tahun bareng kaya ngene keliling nganti tekan ngendi-ngendi seluruh dunia. 26 kota besar dunia Kiai Kanjeng sudah datang ke sana. Nganti tekan pucuk gunung Sindoro Sumbing wingi kuwi ora suwe wingi. 2000 meter di atasnya ana jenenge Maiyah Welut. Kuwi mergo arep ngangkut gamelan iku preset tiba iku mergo jenenge Maiyah Welut. Mergo lunyu banget. Kita sudah masuk hutan, masuk mana-mana wis, tempat banjir, tempat segala macam. Kiai Kanjeng ini satu-satunya kelompok musik dunia yang pengalamannya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ngono ya. Mula Kiai Kanjeng ora ana genre Pak Blodong. Nek disebut genre itu artinya apa kae dangdut, apa kae rock, apa kae campursari, apa kae qasidah. Nek Kiai Kanjeng apa? Oh ya wis alternatif ya wis. Nek alternatif berarti ora kabeh. Ora kabeh berarti ora nonggone. Makanya kalau Anda browsing musik Indonesia ora ono Kiai Kanjeng. Ya ora? Ora ono di buku besar Kedutaan Republik Indonesia di seluruh dunia ora ono Kiai Kanjeng, ora ono aku. Terus cilik ati ora aku. Lah sing ngarani aku urip nggo kowe iki sapa? Aku ki urip dienggo Allah Subhanahu wa taala karo kinasing Allah yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya ketika Rasulullah mengatakan innama tunsaruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum, itu matur kepada bilang kepada prajuritnya, kemudian matur kepada Allah. Tadi kan pedoman kita pokoknya yang penting ki ojo duwe masalah karo Gusti Allah. Nek duwe masalah kalau Pak Bupati sih lumayan. Gitu. Nek kowe duwe masalah kalau Allah ki wah wis ora penak panak engko. Tujune Gusti Allah dudu aku, nek aku tak godho kowe. Gitu. Kowe muntah metu tai piye kowe? Apa piye wis, ya. Jadi terus Rasulullah mengatakan kepada Allah, matur ya Allah, illam takun alayya ghadabun fala ubali, sing penting jenengan boten nesu duka ten kula trami napa mawon nasib kula. Arep melarat rapopo angger Gusti Allah ra nesu. Arep sengsara kaya ngopo tak trimo aku ridho angger Gusti Allah ra nesu. Itulah pedoman dasar kehidupan. Dan itulah Rasulullah SAW. Kita semua adalah anak buahnya Kanjeng Nabi dan kita berani seperti itu. Aku ora dadi apa ora masalah, aku ora dilem ora masalah, aku ora dicatat sejarah ora masalah, angger Gusti Allah ora nesu karo aku. Mergo Gusti Allah ora mungkin ra nyatet apikmu, gitu. Apik elekmu dicatat oleh dua malaikat namanya Raqib, Atid. Ora mungkin ana sing ora tercatat. Ambek kowe mengutil ning pasar kuwi dicatat. Jadi ojo duwe masalah karo Gusti Allah ngono ya. Manakib ini mengurangi masalah. Jadi upama kene duwe masalah sak desa, mergo ana sing manakiban cah 30-40, muga-muga karo Gusti Allah sak desa iki dianggap ora ana masalah. Karena sekelompok manusia yang baik bisa menolong yang lainnya. Itu namanya kifayah. Fardu kifayah itu artinya nek ana layatan sing teko iki wong 10 ra apa-apa sak kampung bebas dosa. Ning nek ora ana sing layat babar pisan sak kampung dosa kabeh. Jadi sebaliknya juga manakiban wong 30 wong 40 ra apa-apa. Insyaallah ada rumus di mana seluruh kampung akan diselamatkan oleh tradisi manakiban. Nah, cah-cah nom saiki aku takon, kowe meng arep diselametke apa kowe melu nyelametke sing luwih apik sing ndi? Mbok kowe melu nyelametke. Bahkan seluruh desa-desa yang kami datangi, saya mohon kepada Allah. Iso ora mergo wong nglumpuk kaya ngene iki. Ming wong 3.000, 4.000, 5.000 ya. Suatu hari ana tanah longsor, ana gempa, ana gunung meledos. Ning sak kabupaten Jepara diselamatkan karena Allah mencatat amal soleh Anda malam hari ini. Bisa ndak? Bisa ndak pesawat ndak jadi jatuh karena ada orang yang zikir kepada Allah di pesawat? Bisa. Nah itu yang saya maksudkan. Jadi nek aku nyelametke Indonesia aku ra iso. Ning nek aku ngajak uang untuk berbuat baik supaya Gusti Allah sayang nang kabeh bangsa Indonesia, muga-muga dikabulke. Ngoten nggih? Nggih. Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2019. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama, Mbah Nun menerangkan bahwa ikon utama Allah adalah pengasih lagi penyayang. Jadi Allah datang kepada manusia yang utama bukan sebagai ilahun atau sesembahan, namun pertama-tama Allah hadir kepada manusia sebagai pengasih lagi penyayang. Teman-teman pasti ingat bahwa Mbah Nun sering memberi contoh begini. Pada Quran surat An-Nas yang berarti manusia,
Allah terlebih dahulu menyebut dirinya sebagai pengasuh manusia, dan baru kemudian raja manusia, dan terakhir barulah sesembahan manusia atau ilahin nas. Begitupun dengan apa yang Mbah Nun ungkapkan pada video ini. Mbah Nun mengungkapkan bahwa ikon utama Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan oleh karena itu, maka bagi umat Islam, saat akan melakukan apapun saja, dianjurkan terlebih dahulu membaca basmalah. Bahkan di setiap doa, apapun saja, kita selalu mengawali dengan Bismillahirrohmanirrohim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukan Bismillahirrahmanirrahim matin, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Perkasa lagi tangguh. Bukan juga Bismillahi syadidul iqab, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Keras siksaannya. Jadi intinya, pada poin ini Mbah Nun mengungkapkan kepada para jamaah bahwa ikon utama Allah adalah Allah hadir kepada manusia sebagai Rabbun atau pengasuh alias sebagai pencipta. Poin selanjutnya, Mbah Nun menarik kepada ilmu begini. Jadi pemerintah, bupati, presiden, dan seluruh pamong negeri ini seharusnya datang kepada rakyat dengan kasih sayang, bukan datang sebagai penguasa. Apalagi rakyatlah pemilik sah negara ini. Sedangkan para pemerintah dan para jajarannya itu, mereka hanyalah pegawai yang disumpah kemudian dibayar, diberi tunjangan dan fasilitas untuk menjadi pembantunya rakyat. Maka mereka wajib datang kepada rakyat dengan kasih sayang, bukan datang sebagai penguasa apalagi pemerintah. Ya, masa sudah dibayar kemudian menamai dirinya penyuruh alias pemerintah. Kemudian poin selanjutnya adalah Mbah Nun membahas Quran Surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya, Dialah yang telah menjadikan bumi bagimu untuk mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Pada ayat ini, Mbah Nun sedikit menerangkan, yang intinya begini. Allah menghamparkan bumi dengan segala macam kemudahan-kemudahan, kemudian kita disuruh untuk menjelajahi, mau ke timur, barat, selatan, atau ke utara, maka silahkanlah. Dan dari seluruh penjuru bumi ini, di antara yang paling mudah, paling indah, paling makmur, dan paling subur di muka bumi ini adalah Indonesia. Selanjutnya, Mbah Nun mengutip sedikit lagu Kus Plus yang berbunyi, bukan lautan, hanya kolam susu. Jadi artinya, Indonesia ini adalah tempat paling indah di dunia. Dan tidak hanya paling indah, namun juga paling subur. Bahkan tidak usah menanam saja, tumbuhan dan buah-buahan sudah tumbuh dengan sendirinya. Kemudian, Mbah Nun mencontohkan misalnya di Timur Tengah, kita menjumpai rumput tumbuh saja sangat sulit. Sementara di Indonesia, tidak sengaja kita membuang biji buah saja bisa jadi tumbuh dengan sendirinya. Karena saking suburnya Indonesia. Dan tidak hanya tanahnya saja, kekayaan alamnya apapun saja ada. Bahkan mustahil ada tambang yang tidak ada di Indonesia. Mulai dari tambang emas, tembaga, batu bara, nikel, minyak bumi, dan masih banyak lagi. Sampai di sini, selanjutnya Mbah Nun ngendiko yang intinya, mustahil Indonesia susah. Mustahil ada orang Indonesia yang sampai berantem karena uang. Mustahil ada orang Indonesia yang menderita materi. Dan kalau sampai itu terjadi, menurut Mbah Nun, berarti karena saking gobloknya pemerintah. Mbah Nun pun mengimbuhinya begini. Aslinya pemerintah tidak usah kerja saja, rakyat Indonesia tetap bisa hidup kok. Selanjutnya, Mbah Nun bercerita bahwa Indonesia ini aslinya tercipta dari cipratan surga.
Jadi saat Allah menciptakan surga, kemudian tanahnya lebih, dan lebihannya surga ini kemudian ditaruh di bumi yang sekarang bernama Indonesia. Jadi Indonesia ini adalah surga, sehingga mustahil ada rakyat Indonesia yang melarat, mustahil ada rakyat Indonesia yang menderita. Bahkan belum lama ini, dalam kasus 350 triliun yang sedang ramai ini, Pak Mahfud MD mengungkapkan bahwa aslinya kalau tambang di Kalimantan tidak ada mafianya, maka seluruh rakyat Indonesia tidak perlu bekerja. Karena mereka akan digaji oleh negara minimal 20 juta per kepala setiap bulannya. Arab saja yang hanya punya kekayaan minyak saja, rakyatnya sultan-sultan semua. Lah Indonesia punya minyak, emas, nikel, dan lain-lain yang tidak ada habisnya, meskipun sudah dikerukin selama berpuluh-puluh tahun dan tanpa ada liburnya. Jadi inti pada poin ini adalah rakyat Indonesia penuh kesengsaraan di negara yang sangat kaya raya. Poin yang terakhir intinya adalah Mbah Nun mengungkapkan bahwa selama berpuluh-puluh tahun beliau menemani rakyat keliling ke desa-desa hampir di setiap malam. Sama sekali tidak memiliki tujuan apa-apa, tidak juga karena ingin mencalonkan diri. Dan itu beliau buktikan dengan tidak pernah menjadi apa-apa selama ini. Beliau pun tidak pernah diakui di negeri ini. Dan menurut Mbah Nun, beliau sama sekali tidak pernah mengharapkan pengakuan dari manusia. Beliau hanya mengharapkan pengakuan dari Allah. Dan beliau yakin bahwa tidak mungkin ada yang tidak tercatat oleh Rokit dan Atid. Pasti semua yang telah kita lakukan, sekecil apapun, tidak mungkin luput dari catatan mereka. Kemudian pada poin yang terakhir, Mbah Nun menutup dengan ngendiko begini. Jadi saya kalau disuruh memperbaiki Indonesia, saya tidak bisa. Tapi kalau saya disuruh untuk ngajak orang berbuat baik supaya Allah sayang kepada bangsa Indonesia, semoga dikabulkan. Karena ada rumus dari Allah, fardu kifayah, di mana orang satu desa bisa selamat kalau masih ada orang soleh di antara mereka. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.